Tunggul Ametung, seorang aku Kadipaten Tumapel, sekarang Singosari Malang, salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri, menyukai perempuan-perempuan cantik. Walau usianya tidak muda lagi, ia menganggap perempuan cantik sebagai aset. Tiap kali berjalan ke desa-desa, ia selalu mencari perempuan cantik. Tak peduli siapa orang tua perempuan itu dan bagaimana kondisi hidupnya. Selama sang aku menginginkannya, perempuan itu akan dibawa ke istana kadipaten. Bahkan bila perlu dengan kekerasan. Tunggul Ametung bukan seorang bangsawan. Tidak ada daerah kesatria atau brahmana dalam dirinya. Dahulu ia adalah perampok berdarah dingin yang sudah merampok lebih dari 100 kali dan sudah membunuh orang 150 kali. Seluruh Kediri tahu itu. Tunggul Ametung adalah seorang anak dari kasta Sudra, lalu diangkat oleh Kertajaya sebagai Aku Tumapel. Atas bantuan Kertajaya inilah Ametung yang asalnya manusia kelas kere kemudian naik menjadi satria yang posisinya sejajar dengan para pejabat istana dan para pangeran. Setelah Tunggul Ametung diangkat menjadi Aku Kadipaten Tumapel, ia segera mereformasi birokrasi dan menetapkan pajak yang tinggi. Siapapun yang berani menentangnya akan ditangkap dan dibunuh. Berkat kesetiaannya pada Raja Kertajaya, Tunggul Ametung memperoleh sumber daya militer yang berlimpah. Dan sebagai tanda setianya kepada Kediri, ia rutin mengirimkan upeti ke Daha, ibu kota Kediri. Bahkan, jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Makin lama, Tunggul Ametung makin sewenang-wenang. Sifatnya yang gemar mengoleksi perempuan cantik membuat rakyatnya cemas. Orang tua yang memiliki anak perempuan memilih menyembunyikan anaknya di luar Tumapel. Pada suatu hari, Tunggul Ametung singgah di desa Panawijen. Di sana, ia berjumpa seorang gadis cantik bernama Kendedes, yang merupakan putri Empu Purwanata, seorang brahmana dari Panawijen. Ia dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik, hingga disebut memancarkan sinarnya sendiri. Semula, Empu Purwanata tinggal di Daha, namun lantaran kelakuan Raja Kediri, yakni Maharaja Kertajaya, yang memerintah dari tahun 1194 sampai 1222 Masehi, yang kejam dan tidak menghormati kaum Brahmana, maka Empu Purwanata dan para Brahmana lainnya pergi dari Daha. Empu Purwanata kemudian menetap di desa Panawijen, kini sekitar Malang, di lereng Gunung Kawi yang merupakan wilayah Tumapel, yang dipimpin oleh Tunggul Ametung selaku Aku. Tumapel saat itu termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kecantikan Kendedes, putri Empu Purwanata, telah tersohor hingga ke pelosok negeri, termasuk ke wilayah Tunggul Ametung. Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung yang kemudian pergi ke Panawijen karena penasaran dengan Kendedes. Benar adanya, Kendedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati. Saat Tunggul Ametung tiba, Kendedes sedang sendirian di rumah karena Empu Purwanata sedang berada di hutan. Kendedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang. Namun, lantaran hasrat yang sudah tidak kuasa ditahan, Tunggul Ametung justru menculik dan membawa paksa Kendedes ke Tumapel. Ketika Empu Purwanata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya itu. Ditunggu dan dicari kemana-mana, Kendedes tidak ketemu. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam, rupanya takut dengan sang penguasa. Dengan menahan amarah, Empu Purwanata mengucap kutukan. Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya. Semoga ia mati tertikam keris. Semoga anakku yang telah mempelajari karma amamadang tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang besar, seru Empu Purwanata dalam murkanya.
Karma Amamadang diartikan sebagai cara untuk melepas dari samsara. Sumpah serapah itu jadi kenyataan. Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok, pengawal sang Aku. Ken Dedes kemudian dinikahi oleh Ken Arok yang lantas menjadi penguasa kerajaan Singasari. Hubungan antara Empu Purwanata dan Ken Dedes sangat dekat dan harmonis. Kedekatan mereka begitu erat, sehingga banyak Brahmana merasa tersentuh melihat hubungan tersebut. Ken Dedes dikenal sebagai wanita yang sangat cantik bak bidadari, serta berasal dari kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu. Dan itu yang membuatnya semakin terpandang. Dan konon, Ken Dedes adalah titisan dewa. Di Pararatan disebutkan, Ken Dedes iku ayu sanget, katon cahyaning aji ing sakujuring angga. Namun, Ken Dedes tidak mencintainya dan merasa terpaksa menikah karena kekuasaan yang dimiliki oleh Tunggul Ametung. Ken Dedes merasa muak dan jijik atas pernikahannya dengan penguasa Tumapel kala itu. Dia sama sekali tidak mempunyai rasa cinta dan kesetiaan terhadap Tunggul Ametung. Pernikahan dilakukan Ken Dedes secara terpaksa. Di matanya, pernikahannya tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah. Pernikahan itu dilakukan tanpa adanya saksi. Bahkan pernikahan itu dilakukan tanpa menyebut namanya dan nama ayahnya, Empu Purwanata. Mantra-mantra yang diucapkan dalam bahasa Sanskerta dalam pandangan Ken Dedes banyak yang salah. Upacara pernikahan ini pun dinilai Ken Dedes tidak sah dan penuh kecacatan. Saat pernikahan, pendeta Balakangka yang memimpin prosesinya. Seluruh pendeta dari berbagai desa di seluruh Tumapel pun didatangkan. Jumlah mereka sekitar 40 orang. Di setiap gerakan upacara pernikahan yang dilakukan oleh Ken Dedes, tidak lain adalah karena keterpaksaan. Misalkan, saat prosesi membasuh kaki sang suami, Ken Dedes tidak bersedia. Di dalam pikirannya berkata bahwa bagaimana bisa dirinya yang seorang Brahmani justru yang disuruh membasuh kaki seorang Sudra yang diangkat sebagai kesatria. Karena tak mau membasuh kaki Tunggul Ametung inilah pendeta Balakangka langsung memegang tangan lembut Ken Dedes dan memaksanya untuk membasuh kaki sang suami Tunggul Ametung. Ken Dedes terpaksa harus menelan upacara pernikahan yang ia anggap menghinakan dirinya yang dilakukan oleh kaum Wisnu. Pernikahan itu dipandang Ken Dedes sebagai suatu penghinaan yang luar biasa terhadap dirinya. Sebagai seorang Brahmani, Ken Dedes sungguh tak rela atas penghinaan laki-laki Sudra yang nasibnya diangkat menjadi kesatria itu. Karena itulah, dalam hati Ken Dedes tak pernah ada rasa cinta dengan Tunggul Ametung. Cinta dan kasih sayang diharapkan Tunggul Ametung dari perempuan cantik seperti Ken Dedes hanyalah mimpi belaka. Semua tidak akan terwujud. Bahkan, Ken Dedes mempunyai alasan untuk tidak setia kepada suami Tunggul Ametung yang menikahinya secara paksa. Kendati demikian, di hati Ken Dedes, ia berjanji suatu hari nanti ia akan keluar sebagai pemenang dan membalas ulah buruk Tunggul Ametung kepada kaum Brahmana. Ia menganggap Ametung menistakan, memaksa, merusak, merampas, dan menghancurkan dirinya. Namun, ia percaya hal itu nantinya akan balik menimpa Tunggul Ametung ke dalam suatu kehinaan dan hancur lebur suatu ketika. Meskipun tampaknya hidup dalam kemewahan, kehidupan Ken Dedes bersama Tunggul Ametung tidak sepenuhnya bahagia. Ia berada dalam kondisi terkurung di istana, menjalani pernikahan tanpa cinta, sementara hatinya merindukan kebebasan. Legenda menyebutkan bahwa Ken Dedes memiliki cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Konon, hal ini menandakan bahwa ia akan menjadi ibu dari para raja besar di masa depan. Kepercayaan ini diyakini oleh Ken Arok. Ken Arok lah yang telah melihat cahaya tersebut. Saat pakaian Ken Dedes tersingkap oleh angin, Ken Arok melihat pancaran cahaya dari tubuhnya.
Empu Loh Gawe, guru spiritualnya mengatakan, wahyu kedotan ana ing awake Ken Dedes. Sapa sing bisa ngunduh dheweke bakal netesake raja-raja. Dengan ambisinya yang membara, Ken Arok pun merancang pembunuhan terhadap Tunggul Ametung. Dalam hatinya, Ken Arok berbisik, jika Ken Dedes adalah ibu dari raja-raja, maka akulah yang harus jadi suaminya. Namun, ada rintangan besar. Tunggul Ametung. Penguasa Tumapel itu bukan hanya pemilik Ken Dedes, tapi juga benteng yang harus diruntuhkan. Ken Arok tak gentar. Kini ia sudah punya senjata. Keris berkutukan Empu Gandring. Dan di balik tatapan matanya yang penuh api, Ken Arok bersumpah, apapun taruhannya, Ken Dedes akan jadi miliknya. Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Ia rela dinikahi oleh pembunuh suaminya. Hal ini mengungkap antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai. Sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Setelah menguasai Tumapel, usai matinya Tunggul Ametung, serta menikahi Ken Dedes, Ken Arok memakai gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Sedangkan Ken Dedes sebagai permaisuri menyandang gelar Dyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi, yang adalah ratu pertamanya. Ken Dedes dianggap sebagai perempuan asal atau the founding mother dari raja-raja besar Jawa Timur. Garis keturunannya melahirkan raja-raja Singasari seperti Wisnuwardana dan Kertanegara, dan bahkan kelak menyambung ke dinasti Majapahit lewat perkawinan politik. Dari perkawinannya dengan Ken Arok, lahir beberapa anak, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Samprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes dikaruniai seorang putra bernama Anusapati. Ranggawuni atau Wisnuwardana adalah cucu Ken Dedes, anak dari Anusapati. Nama kerajaan Tumapel yang pada masa pemerintahan Wisnuwardana kemudian justru lebih dikenal dengan nama ibu kotanya, yaitu Kerajaan Singasari. Ken Dedes adalah rahim sejarah, bukan pengendali sejarah. Ia menjadi pusat dari perubahan besar, tapi tak pernah benar-benar memegang kendali. Nestapanya adalah gambaran luka perempuan yang ditarik ke medan politik tanpa kehendaknya. Sebagai perempuan yang tak pernah diberi ruang memilih.